Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 3 kelas PM 23F FMIPA UNESA. Sebelumnya kita perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zerzafia Khadijah dengan NIM 161. Saya Farah Duba Izzati Saada dengan NIM belakang 257. Dan saya Aminul Hafid dengan NIM akhir 268. Di sini kami akan mendemonstrasikan asesmen formatif yang berjudul ukuran pemusatan data. Cikidot. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang modus dan median. Median adalah nilai data yang berada tepat di tengah setelah data tersebut diurutkan. Kemudian modus adalah data yang sering muncul atau data yang memiliki frekuensi paling banyak. Kemudian jangkauan adalah selisih antara data terkecil dan data terbesar. Dan di sini ada tabel untuk bahan siswa diskusi, yakni tabel data penjualan sepatu toko A. Nah, di sini ada beberapa merek dan juga beberapa ukuran. Nah, di sini siswa diberikan permasalahan nih. Nah, permasalahannya yakni jika terjadi penambahan data baru, bagaimana modus, median, dan jangkauan akan terpenuhi. Nah, di sini sudah ada data dan kita kasih beberapa data lagi agar siswa lebih paham tentang konsep modus, median, dan juga jangkauan. Nah, di sini untuk pertanyaan yang pertama, ketika data ditambah 41, 43, 44, 44, dan 46, berapakah nilai jangkauan sekarang? Nah, nilai jangkauannya adalah selisih dari 46 dan juga 38 adalah 8. Coba kita cek jawabannya. Oke, berarti jawabannya benar. Kemudian untuk modusnya adalah data yang paling sering muncul di sini adalah 43 dan 44. Oke, betul. Jika salah nanti akan ada notifikasi salah ya. Selanjutnya diskusi mengenai median. Di sini diberikan bagaimana perbedaan mencari median pada data tunggal dengan banyaknya data ganjil dan genap. Nah, ketika data ganjil dan data genap itu berbeda untuk mencari median atau nilai tengahnya. Ketika data ganjil, pada data yang terletak di tengah itulah yang akan menjadi median. Ketika pada data genap, maka dua nilai yang berada di tengah harus dibagi dua agar dia menjadi median. Nah, di sini carilah median dari kumpulan data yang baru. Jawabannya adalah 43. Coba kita cek jawabannya. Oke, jawabannya benar. Nah, yang selanjutnya yaitu ada rata-rata. Rata-rata merupakan bilangan yang diperoleh dengan mendistribusikan secara merata ke seluruh anggota dari kumpulan data. Nah, kemudian di sini siswa itu disuruh untuk bereksplorasi. Nah, di sini terdapat pernyataan OSIS sekolah A yang beranggotakan 10 orang akan melakukan aksi sosial untuk membantu para korban bencana alam. Mereka sepakat untuk mengumpulkan pakaian bekas layak pakai untuk membantu para korban bencana alam. Adapun jumlah baju yang dikumpulkan setiap pengurus OSIS adalah sebagai berikut. Nah, di situ terdapat sebuah kumpulan data, kemudian siswa disuruh untuk mencari nilai rata-rata dari jumlah baju yang dikumpulkan oleh para pengurus tersebut. Nah, misal kita masukkan jawabannya 6. Nah, kemudian di sini sudah ada pernyataan kalau jawaban tersebut benar. Kemudian yang selanjutnya yaitu siswa disuruh untuk berdiskusi. Nah, berdiskusi terkait bagaimana penambahan data berpengaruh terhadap ukuran pemusatan data. Nah, di sini ada lanjutan pernyataan dari soal yang sama pada soal sebelumnya, yaitu keesokan harinya ada 2 siswa yang bukan pengurus OSIS, namun mereka terinspirasi dengan aksi sosial yang dilakukan oleh para pengurus OSIS. Mereka langsung ikut menyumbangkan baju layak pakai sebanyak 20 dan 22 buah. Tentukan mean dari kumpulan data yang baru. Misal kita masukkan jawabannya yaitu 8,5. Kita cek. Nah, kemudian di situ terdapat keterangan bahwa jawaban yang dimasukkan adalah benar. Nah, oke, selanjutnya yaitu penggunaan ukuran pemusatan. Nah, setelah siswa mempelajari cara menentukan mean, median, dan modus, maka hal ini juga penting untuk mengetahui karakteristik dari setiap ukuran pemusatan ini agar siswa juga dapat memilih ukuran pemusatan yang mana yang paling tepat sesuai dengan konteks permasalahan. Nah, di sini siswa sudah dikasih untuk bereksplorasi
Masih dari kisah para pengurus OSIS sekolah A yang sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya, yaitu bagaimana hasil pengamatan kalian atau siswa setelah membandingkan mean, median, dan modus data sumbangan 10 pengurus OSIS dengan mean, modus, dan median data sumbangan ke 12 siswa. Di sini siswa disuruh menginput, yaitu di antara mean, median, dan modus manakah nilai yang tetap. Nah, di sini siswa menginput untuk nilai yang tetap yaitu modus. Dicek. Nah, jawabannya adalah modus. Nah, kalau ketika salah akan dikasih keterangan. Nah, kemudian manakah nilai yang berubah terkait eksplorasi para pengurus OSIS sebelumnya? Nah, nilai yang berubah yaitu mean dan median. Oke, dicek. Nah, benar. Oke, untuk selanjutnya berdiskusi lagi nih teman-teman. Nah, bagaimana jika seandainya siswa ke-12 itu bukan menyumbang 22 buah namun menyumbang 100 pakaian. Nah, menurut kalian ini tanpa menghitung dulu mean, median, dan modus yang baru, manakah di antara mean, median, dan modus yang nilainya berubah? Manakah yang nilainya tetap? Itu dijelaskan. Jadi di sini siswa berpikir, berdiskusi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Di sini jawabannya bisa bebas ya. Jadi siswa menjelaskan apa yang dia pahami terkait apa yang dia pelajari. Oke, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mean atau rata-rata data tunggal dan data kelompok. Di sini ada data penjualan sepatu di toko A pada tabel 1 itu merupakan kumpulan data tunggal yang sudah disinggung pada pembahasan sebelumnya oleh teman saya. Nah, di sini kalian juga dapat mengelompokkan data-data ini menjadi data kelompok dengan panjang kelas sama dengan 2 sehingga tabel frekuensi data kelompok itu sebagai berikut. Yang telah ada pada GeoGebra ini. Ukuran 37 sampai 39 ada frekuensinya 2, 40 sampai 42 yaitu frekuensinya 11 dan seterusnya. Nah, untuk kita tahu cara menghitung rata-rata dari data kelompok di atas, itu kita menggunakan nilai tengah dari tiap kelompoknya. Kalau data tunggal dalam kelompok diasumsikan tersebar secara merata, sehingga nilai tengah dari setiap kelompok ini dapat diasumsikan mewakili kelompok tersebut. Nah, untuk mengetahui nilai kelompok dari 37 sampai 39 yaitu adalah 38. Nilai tengah kelompok 44 sampai 42 yaitu 41 dan seterusnya. Nah, dari nilai tengah tersebut kita dapat mencari rata-rata dari kelompok di atas. Nah, di sini juga siswa berdiskusi lagi. Nah, bagaimana dengan rata-rata data tunggal dibandingkan dengan rata-rata data kelompok? Apakah masih bisa merepresentasikan kelompok data tersebut? Nah, siswa berpikir, oh ya ternyata data tunggal dan data kelompok ini nggak jauh beda ya. Nah, di sini siswa juga disuruh membandingkan dari hasil rata-rata data kelompok dengan hasil rata-rata data tunggal dari penjualan sepatu di toko A. Jadi di siswa ditanya, menurut kalian kedua hasil rata-rata ini sama atau masih cukup dekat? Nah, siswa menjawabnya di kolom ini. Nah, setelah siswa bereksplorasi, berdiskusi, siswa disuruh mencoba mengerjakan soal-soal yang terdapat 3 ini jawab. Yang pertama yaitu pernahkah kalian mendengar bahwa Indonesia adalah salah satu paru-paru dunia? Hutan tropis di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting untuk memberikan sumbangan terhadap lingkungan dunia. Pohon Borneo adalah salah satu jenis pohon yang banyak ditemukan di hutan Kalimantan. Nah, di sini siswa disuruh tentukan kelas modusnya, prediksi nilai meannya, dan kelas mediannya. Nah, untuk kelas modusnya berarti siswa harus paham dari modus sebelumnya, yaitu siswa menginput jawabannya yaitu coba C, cek. Oh, benar. Terus kemudian prediksi nilai meannya, coba siswa menghitung ternyata jawabannya mungkin B. Ternyata salah. Nah, itu siswa juga bisa try again teman-teman. Jadi diulang. Siswa menemukan lagi jawabannya yaitu C mungkin. Oh iya, benar. Mas, kemudian untuk kelas mediannya jawab lagi. Benar. Oke, kemudian ke median dan kelas modus data tunggal dan data kelompok. Di sini juga siswa bereksplorasi lagi. Dan kita juga masih menggunakan data penjualan sepatu di toko A ya, pada tabel 2 yang merupakan tabel distribusi kelompok.
Nah, setelah membandingkan, otomatis kan pada data tunggal kelompok data ini juga memiliki dua modus, yaitu disebut bimodal, yaitu 43 dan 44. Karena kedua data tersebut memiliki frekuensi yang paling tinggi, yaitu 7. Kemudian bagaimana dengan mediannya? Nah, untuk data tunggal karena jumlah datanya ada 30 data, maka 30 dibagi 2 adalah 15. Kemudian maka median dari kelompok data tunggal adalah 43. Di sini kita harus memahami menggunakan interpolasi. Nah, bagaimana interpolasi itu? Nah, pertama kita tentukan dahulu kelas mediannya, kemudian jumlah datanya berapa dan data median dari urutan berapa. Jadi setengah dikali 30 sama dengan 15. Jadi data ke-15 berada di kelas 43 sampai 45. Nah, untuk tipe bawah berarti kan 43 sampai 45 adalah 42,5, untuk tipe atasnya yaitu 45,5. Nah, di sini dibuatlah garis bilangan dari 42,5 di 13, mediannya 15, di 45,5 29. Nah, bilangan di atas garis merupakan tepi bawah dan tepi atas dari kelas median. Jadi terletak di bawah 42,5, di bawah urutan median, dan di bawah 45,5. Nah, di sini siswa juga langsung ternyata membandingkan selisih dari bilangan-bilangan yang ada pada garis ini ketemunya yaitu 42,875. Jadi ternyata median dari data kelompok yaitu tidak jauh berbeda dengan median dari data tunggal yaitu 43. Jadi simpelnya yaitu walaupun data dikelompokkan, median data kelompok dapat tetap mewakili median dari data tunggal tersebut. Oke, di sini siswa akan disajikan eksplorasi menggunakan GeoGebra untuk materi ukuran pemusatan data. Nah, di sini saya jelaskan. Yang pertama ada digit. Nah, di digit ini kita menyediakan digit 1, 2 digit dan juga 3 digit. Berarti sampai ratusan gitu. Nah, kemudian di sebelah ini adalah banyak data. Nah, kita menyediakan sampai 20 data. Kemudian di sini ada perintah klik pada bagian kosong, ketik jawaban Anda. Nah, min hingga 2 desimal. Berarti ketika hasilnya nanti berbentuk desimal, tuliskan 2 angka di belakang koma saja. Nah, kemudian di min kita coba dulu. Misal kita coba di data yang paling mudah ya, teman-teman. Jadi kita coba di digit pertama dulu. Digit pertama. Nah, ini dengan jumlah ada 8, 4 dan juga 10. Nah, minnya berapa? Kita tadi sudah belajar bahwa min adalah menjumlahkan data dan juga dibagi banyak data. Berarti 22 dibagi dengan 3 adalah 22 7,33. Kita cek jawabannya apakah benar. Oke, jawabannya adalah benar. Kemudian mode atau modus. Di sini datanya ada 8, 4 dan juga 10. Karena nggak ada data yang muncul 2 kali, muncul yang lebih banyak, maka pada data ini tidak memiliki modus, berarti no mod. Berarti jawabannya benar. Kemudian median. Medianya berapa? Median adalah nilai tengah. Jadi karena ini 8, 4, 10, kita harus urutkan terlebih dahulu. Siswa harus mengurutkan jadi 4, 8, 10 sehingga nilai medianya adalah 8. Nah, kemudian dan range adalah jarak antara data terbesar dan juga data terkecil. Sehingga data terbesarnya adalah 10, data terkecilnya adalah 4, sehingga range-nya adalah 6. Coba kita. Oke, betul. Nah, di sini juga ada tombol new problem. Ketika siswa sudah menyelesaikan masa yang pertama, siswa dapat mencoba lagi untuk problem yang kedua. Dan juga ketika siswa sudah bisa di data yang bawah, maka siswa dapat menaikkan banyak data sehingga akan lebih kompleks untuk latihan soal siswa seperti itu. Dan di sini ada tombol help di mana terdapat bantuan ketika siswa merasa kesulitan. Contohnya di sini pada data
tersebut 3, 4, 4, 9, 8, 9, 6, 8, 2, 9, 9. Nah, di sini siswa kesulitan dalam mengurutkan data sehingga siswa dapat mengklik yang sort atau mengurutkan. Nah, di sini ada data yang sudah terurut. Nah, kemudian sum atau menjumlahkan semua data. Ketika siswa kesulitan ketika data tersebut jumlahnya terlalu banyak, ya kan? Jadi siswa dapat memakai bantuan sum ini. Sehingga di sini kita tahu bahwa jumlah datanya adalah 71 dan banyak datanya adalah 11. Berarti kalau kita cari min-nya adalah 6, Oke, 6,45. Oke, betul. Kemudian median, kita cari median nilai tengahnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, mediannya adalah 8. Kemudian modusnya adalah 9 karena 9 memiliki frekuensi paling banyak yakni 4. Oke, betul. Dan juga range adalah jarak data terkecil. Berarti 9 dikurangi 8 adalah 7. Oke, mungkin seperti itu cara permainan untuk eksplorasi GeoGebra ukuran pemusatan data. Nah, yang selanjutnya yaitu ada latihan soal. Nah, latihan soal ini kan tadi sudah dijelaskan terkait modus, median, dan juga rata-rata. Nah, kita itu dapat mengukur tingkat pemahaman siswa melalui latihan soal ini apakah siswa benar-benar paham terhadap materi yang telah disampaikan tadi. Nah, pada soal yang pertama, dengan pertanyaan, apakah Anda ingin mengetahui strategi mencari kumpulan datanya? Ketik iya jika ingin. Kemudian kita ketik iya. Nah, nanti di situ sudah tertera jawaban. Kemudian yang kedua yaitu input kumpulan data yang telah Anda peroleh di bawah ini. Nah, siswa di sini dianjurkan untuk memasukkan data yang telah diperoleh. Misal kita masukkan datanya. Nah, setelah memasukkan data tersebut diperoleh data yaitu 3, 4, 4, 4, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13. Kemudian soal yang kedua yaitu dari kelas 2 siswa SD di sekolah Pancasila diperoleh data tinggi siswa dalam sentimeter sebagai berikut. Nah, di sini terdapat kumpulan data dari kelas A dan kelas B. Kemudian tentukan range dari setiap kelas. Misal, kita jawab range-nya yaitu kelas A 38 dan kelas B 28. Kita cek jawabannya diperoleh benar. Kemudian, soal yang selanjutnya yaitu tentukan modus dari setiap kelas. Kita isi modusnya. Misal, jawabannya kelas A yaitu 127 dan kelas B yaitu 135. Diperoleh jawabannya benar. Nah, kemudian kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Nah, di sini soalnya itu berbentuk pilihan ganda. Yang pertama yaitu berapa nilai median dari tinggi badan siswa kelas A. Nah, misal kita jawab di sini mediannya adalah 119. Kita cek, nah diperoleh jawaban benar. Nah, nanti kalau misal kita menjawab salah, nanti di situ ada keterangan wrong gitu. Kemudian lanjut ke soal yang selanjutnya, yaitu berapa nilai median dari tinggi badan siswa kelas B. Nah, misal nih kita jawab dengan yang salah, yaitu 130. Check my answer. Nah, di situ nanti ada tulisan keterangan wrong. Nah, lanjut ke soal yang selanjutnya. Kedua kelas berasal dari tingkat yang berbeda. Kelas manakah yang menurut kalian memiliki tinggi badan yang lebih tinggi? Nah, di sini ada beberapa opsi juga. Soalnya juga berbentuk pilihan ganda. Misal kita jawab kelas A. Kita cek. Nah, di situ terdapat tulisan salah. Kemudian lanjut ke soal yang selanjutnya, yaitu berapa persen siswa dari kelas B yang memiliki tinggi sama atau lebih tinggi dari median tinggi badan siswa kelas A. Nah, di sini misal kita jawab dengan 100% ya, berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan oleh siswa. Kita cek, nah diperoleh jawabannya yaitu benar. Nah, setelah mengerjakan beberapa soal tadi kan mungkin ada jawaban siswa yang salah. Nah, kita itu dapat mengulang untuk menjawab soal tersebut. Nah, tinggal diklik try again. Kemudian kita isikan jawaban yang menurut kita benar. Misal nih, pada soal yang ini. Kelas manakah menurut kalian yang memiliki tinggi badan yang lebih tinggi? Nah, tadi kan waktu kita isikan hasilnya kan salah. Nah, kemudian kita coba lagi. Kita jawab nih yang kelas B. Kemudian kita cek, nah diperoleh hasilnya benar.